Amerika itu untuk sekarang, Iya. karena kan dia naik terus setiap tahun nih. Iya. UMR setahun ini tuh setahu 300.000 per jam. 300.000 Sebentar, aku rupiah hitung per dulu. jam. Kalau aku dari 9 to 5 berarti 8 jam tuh. Heeh. Ya kan? 8 dikali 300.000 misalnya, berarti berapa tuh? 24. 2.400. Berarti 2,4 juta sehari. Iya. Kali seminggu 5 hari lah misalnya. Oke, fix aku pindah. Berarti kurang lebih boleh ke sana. Gak diterima. Nggak diterima Anda. berarti kurang lebih per bulan UMR itu di 50 sampai 60 juta. Oh, wow. UMR itu yang kerja di McD, bener-bener yang UMR banget, bukan Iya, iya, kantoran. iya, Oke. Waalaikumsalam. Ada kokoh. Stop. Sama-sama Saudara. tipit ya. Oh iya. Adek, bukan. Tat, gini Tat. Ya. Saya sudah mau berhenti dari Yungaji. Ya. Kami ingin pamit yang Kami ingin pamit. ke-15,6 kalinya. Iya, kami ingin pamit ke sebuah negara yang antum dideportasi dari sana. Dia belum tahu. Belum tahu. Pasti Nanti belum kita kasih dia. tahu. Iya. Haram bagi dia ke sana itu. Tidak ada yang mau dia ke sana. Iya. Makanya Iya. kami sudah capek di Yungaji. Iya, Kami iya, pengen iya. mencoba peruntukan baru. Iya. Kami Mau kemana? Mau studi. Kalau saya mau studi di New York. Soalnya Iya. antum salah buku tuh. Ini benar. Aku membaca buku-buku konspirasi. Oh gitu, Oh. supaya siap dengan konspirasi orang-orang sana. Oh, luar biasa. Iya. Jadi yang pertama kita harus datang ke sebuah tempat itu yang pertama kita lihat itu adalah konspirasinya, Tat. Oke. Bukan kebenaran. Berarti antum kesana mau nyari malaikat dan Dan iblis. Oke, luar Iya, saya biasa. udah semua udah saya lost simbol. Emang saya kesana bakal nyari-nyari simbol kayaknya. Jadi gitu, Tat. Saya mau Iya. pergi, Tat. Kalau Ke Rizko- New York. Ke New York. Saya ingin ke Texas. Texas. Oh, Saya ingin mau ke jualan Texas. ayam. Beda. Beda ya. Beda. Mau ngapain? Saya lo? ingin menjadi seorang artis country. Kenapa Boy. Texas? Iya, Indonesia Perasaanku- juga punya Tanto Yahya. Gak laku kan? Makanya. Gak laku, udah tua. Udah tua. Zamannya laku Dia loh. dubes loh. Hah? Dubes dia. Dubes Texas. Bukan Dubes ya. Kemana? Ya. Iya, makanya saya ingin ke Texas untuk menjadi penyanyi country. Iya. Tapi perasaan country itu bukan Texas deh kayaknya. deh. Mana? Jepara? Hah? Probolinggo? Coba. Itu Texas. Oke. Anda kan tidak diterima di Amerika, jadi tidak tahu. Iya. Jadi sebelum kalian mau pergi nih, Ya. untung aku punya temen nih. Teman, Dan dia berasal dari bukan berasal, dia pernah sekolah di sana. pernah sekolah di Amerika? Namanya aja Sam. Uncle Singkatan Sam. daripada Uncle Paman Sam. Sam. Oh, Sam. ternyata Coba. punya ini Oh, ponakannya ternyata apa paman ya? ponakannya. Masih muda soalnya. Oh iya. Berarti ini pernah kuliah di Amerika? Sana. Oh, di sana ada lowongan TKI enggak? Loh, katanya mau jadi taruh dulu pelajar nih, kok jadi. Mohon maaf ya, ini memang kadang ini udik-udik memang. Iya, kami julukannya dua udik. Abang, abang siapa namanya? Sam. Sam. Oh, nama Ini keren ya. manggilnya Bang. Sorry, bukan Sam. 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 Oh, Sam. Because in English A is A. Oh, Jadi iya. jadinya Sam. Sam. Kalau Oh. Sam tuh kayak orang Malang gitu. Iya. Sam, Mas gitu kan. Mas Sam, gitu. Bang, balik. Iya. biasa. Oh, Sam. Bener Sam. pernah lama di Amerika? 6 tahun. Oh, 6 tahun 6 tahun. Amerika. Baru balik nih tahun ini. Serius? Iya, Baru tahun ini? Belum nyampe setahun di Indonesia. Lulus nggak di sana? Serius? Oh Lulus. my god. Itu apa kuliah atau Lulus kuliah kerja juga 2 tahun. Masa dia di situ jualan ayam? siapa tahu SMA di sana? Oh, iya, Iya benar. bisa, lo bener kan? Iya, benar. Iya, sama jualan ayam. Oh, jadi Kayak gini. Berapa tahun? 6 tahun. tahun. Sama aku 5 tahun di IPB loh. Itu udah dibilang mahasiswa sudah apa namanya? Abadi ya? Iya, apa namanya? Limited edition. Kok bisa 6 tahun antum? Oh, 4 Sam kok bisa 6 tahun? 4 tahun itu kuliahnya lulus normal. Oh, normal. Aku kira dia sama kayak aku. Enggak. 2 tahun ngapain? Kerja. Oh, kerja. Kerja jadi apa di sana? Digital marketing. Wow. 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 Tidak umum di sini ya. Iya. Di sini mah jadi dokter, presiden gitu ya. PNS. Kamu jadi apa? Jadi pilot. Iya. Ya, digital marketing. Mamanya stres kalau kita bilang kayak gitu ya. Iya, iya. Mama stres. Enggak. Mamanya seneng ya. Iya. Berarti dari 2014 ya? Enggak dong, kejauhan. Hah? 2017. 2017 di ke Amerika. Amerika di mananya? Di mana? Di kota Seattle. 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 Di Mana? Ada Seattle di dekat Talang.
Tarlang apa? Aku tahu kotanya ada Seattle Needle itu ya. Needle Seattle itu ya. Space Needle. Space Needle. Seattle Ya Needle. tahu di Seattle ada Needle. Ya itu kayak UFO itu kan. Iya, tahu aku. Alhamdulillah dulu. Nggak tahu gue. Makanya kan mau ke sana mau belajar. Iya. Oh, itu kok bisa sekolah di sana? Itu jalur apa? Apa namanya? Beasiswa gitu apa? Ya, sendiri. Karena sebenarnya kalau ke Amerika itu orang kaya ya. Jalur sendiri. sebenarnya kalau S1 ke Amerika itu untuk beasiswa sendiri susah banget. Oh gitu. Hampir nggak ada. Ada tapi susah banget pokoknya lah. Iya. Itu. Tapi kalau S2 banyak. Kalau S2 malah banyak. Banyak banget. Nah makanya orang kebanyakan S1-nya di Indonesia, S2-nya ke Harvard, kemana. Itu karena ada yang namanya LPDP, itu beasiswa pemerintah. Itu gampang. Itu benar Indonesia tapi. Benar Indonesia. Oh iya. Terus kenapa milihnya Seattle? Nah karena omku itu ke Seattle. Setelah itu, memang ada turunan koneksi ya. ada koneksi. Kalau omnya MK bisa ya. Jadi deh gue ke Amerika jadi deh gue. Iya, jadi deh gue ini. Oh jadi karena ada om di Seattle. Terus ngeliat dia kok sukses ya. Dulu kan masih nggak tahu pengen jadi YouTuber, pengen bisnis nggak tahu. Nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran. Gitu. Ngelihat dia kerja di Seattle gajinya ratusan juta. Buset Sebagai IT. dah. IT. Oh ya benar. Ya kan? Karena IT itu kan gaji tertinggi tuh di US. Benar. Wow. Sebulan tuh bisa 200-300 juta kalau IT. Kalau 300 juta aku belum tahu. 200-300 juta beneran. Debak. Gila Itu- gue udah menemukan jalan hidup gue. Itu Aku apa? IT beneran. Itu orang yang sudah lama atau orang Fresh graduate itu kalau baru lulus ya, Hah. itu minimal di 170 bisa itu udah. serius? Serius. Jadi memang range-nya itu sekitar 200-300 kalau IT ya, IT Iya. only. Ini orang editor kita jangan sampai dengar. Mereka kabur semua ke sana. Itu tuh ya. kalau nggak salah pas rupiah lebih tinggi daripada dolar. Jadi tadi berapa juta dolar Berapa itu juta nggak? dolar ya? Nggak, Oh gitu. Jadi lihat Om sukses jadi kepengen. Pengen di situ karena intinya lulus kuliah daripada bingung mau kerja apa, kerja IT lah, at least kayak kita. Makanya jurusanku IT juga. Berarti kuliahnya IT juga. Kuliahnya IT juga, tapi kerjanya melenceng dari IT karena nggak kuat di IT ternyata, otaknya nggak nyampe. Apa yang paling sulit kok belajar di IT emang? Codingnya itu kayak Iya sih. susah, itu kan bahasanya susah banget. Nah makanya walaupun aku lulusan IT ya kan, dan sebenarnya IT itu kan dibagi lagi nih. Bener-bener. Ada yang coding banget, ada yang semi coding. Iya, benar. Ada yang misalnya yang jurusanku tuh awalnya mau IT banget, shifting pindah ke yang semi IT yang dimana aku belajarnya bisnis juga, belajarnya desain juga. Oh, gitu. Nah makanya begitu lulus kerjaku digital marketing ada sangkut pautnya lah. Tapi gaji sebagai digital marketing di Amerika itu kan lumayan tengah-tengah sebenarnya. Oh ya tengah-tengah tuh berapa? Aku 100 juta gajinya per bulan. Jadi tetap oke gitu loh. Kok jadi nggak pengen jadi penyanyi ya gue? Iya, kita jadi digital marketing aja. Iya. Itu ngapain? Jualan flash disk apa gimana? Enggak dong. Digital marketing jual flash. Apa digital? CD. Iya. Hard disk. Itu ngapain sih digital marketing? Nah, digital marketing itu kita bertanggung jawab terhadap penjualan online. Jadi kalau misalnya perusahaanku adalah perusahaan baju, kita yang bertugas untuk gimana nih ketika orang searching tentang sebuah produk, misalnya baju hitam, ya kan enter paling atas harus produk kita. Paham. Paham. Kemudian kan di online shop itu ada rating bintang 5. Iya. Kita yang mempertanggungjawabkan tuh. Iya, Jadi iya, kalau iya. ratingnya 2 doang, kita harus mastiin dia sampai 5. Caranya adalah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk Iya, diangkat iya, iya, reviewnya. Gitu. Kalau aku lihat ada review di toko online ya, Iya. toko online yang warna oranye ya. Iya. Itu kan kadang-kadang ada kata-kata yang kayak bukan bahasa Indonesia ya. Iya. Itu robot atau bukan sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Aku ini kata-kata kok aneh banget sih. Gitu Tapi aku maksudnya. relate sih sama pekerjaan itu. Soalnya aku juga udah lama jadi pembeli di situ. Oh ya. Aku rutin beli di yang hijau tapi ya. Oh. Duit Yang antum, hijau. duit antum akhirnya dipakai. Iya, dipakai sama untuk bayar dia. Jadi kamu udah berapa kali beli flash disk? Enggak ya? Gak flash disk, Oh, banyak enggak. lah. Oh, Berarti iya. 2 tahun kerja nih. Iya. 2 tahun kerja, gajinya rata-rata. Rata-rata. 100 per bulan. Di sini kalau rata-rata itu orang pikir 3,5 juta. Ya, UMR lah. UMR lah ya. Iya. UMR Seattle. Itu satu makan siang dia doang itu kayaknya. Nah, ngomong-ngomong UMR, Amerika itu untuk sekarang, Iya. karena kan dia naik terus setiap tahun nih. Iya, UMR setahun ini tuh setahu 300.000 per jam. 300.000 Sebentar, aku rupiah hitung dulu. per jam. Kalau aku dari 9 to 5 berarti 8 jam tuh. Heeh. Ya kan? 8 dikali 300.000 misalnya, berarti berapa tuh? 24. 24. 2.400. Berarti 2,4 juta sehari. Iya.
kali seminggu 5 hari lah misalnya. Oke, fix aku pindah. Berarti kurang lebih boleh ke sana. Gak diterima. Nggak diterima Anda. berarti kurang lebih per bulan UMR itu di 50 sampai 60 juta. Wow. UMR itu yang kerja di McD, bener-bener yang UMR banget, bukan Iya, kantoran. iya, Oke. Tentu kan angka itu terlihat fantastis, tapi kan realitanya biaya hidup mahal nih. Oke, di sini aku mau klarifikasi. Oke. Karena banyak yang mengatakan bahwa setiap kali aku ngomong gajiku 100 juta di US, iya. orang itu komen kayak iri gitu loh. Iya, iya, iya. Dia komen kayak itu mah setara dengan 10 juta di Indonesia. Iya. Iya. Jawabannya salah. Not really. Karena gini, biaya hidup memang gede banget, Iya. ya kan? 40 juta sebulan. Biaya hidup. Ngapain, apartemen 15 juta, Ya. makan 15 juta Sebentar, Sebulan. 15 juta itu untuk per bulan. per bulan. Terus Nggak bisa di kolong jembatan aja Anda tinggal. nggak bisa dong. Jangan dong. Hemat gitu loh. Iya. 15 juta. Makan 15 juta, 30. 30. Nah, 10 juta itu asuransi lah, bensin lah dan Oh, lain-lain. iya, iya. Oke? Iya. Nah, terus pajak. Pajak itu kalau di Amerika only ya. Kalau Iya. kita nggak ada double job, Iya. kan kalau aku ada duanya jobnya. Indonesia sama di Amerika kan. Iya, Aku iya. sebagai content creator. Nah, itu kan kenanya pajak progresif. Oh, kena pajak. Di mana aku bayar 30% pajak. Iya. Nah, bayar 22% buat Amerika, 8% ke Indonesia tetap. Nah, jadi itu udah dari 100 juta, 30 juta sendiri pajak, 40 juta biaya hidup. Sisa 20 juta. Sisa 30 juta. Iya, 30 Nah, juta. tapi kan 30 juta ini udah bersih. Iya Iya. sih, Jadi benar. tetap kita anggapannya 30 juta bersih sebulan lumayan. Iya, tapi Iya, kan benar. nongkrong 10 juta, gorengan 5 juta. Nggak Rokok sampai. 12 juta. Tadi udah makan 15 Iya, juta. pokoknya bersihnya Oh, udah sudah. 30 juta. udah bawa pulang nih. Iya, 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 Jadi iya. kalau kerja 2 tahun, simpen 30 juta setiap bulan bersih, bawa ke Lumayan. sini kan lumayan. Lumayan, Iya, lumayan. apalagi single kan? Tinggal. Oh iya. Oh enggak, maksudnya sekarang udah punya. Oh, Pas sekarang dulu sih iya. enggak. Iya. Oh iya, Pas kalau dulu. udah punya makanya pulang ya. Parah. Makanya pulang. Mohon maaf deh, 30 juta berdua susah. Istri bisa kerja juga. Iya juga Nah sih. itu kayak om gue tuh istrinya juga sama 300. Jadi gini, jadi intinya mau seberapa pun gede gajinya, itu kan flat di 70 tuh udah pengeluaran lah apanya. Iya, iya, iya. Jadi kalau yang temenku yang beneran gajinya 200-300 juta, Iya. 130 juta simpan bersih. Per bulan ya. Per bulan itu tetap di mana di Indonesia kerja kayak gitu. Bener. Ada sih di atas. Itu bukan pembahasan ini. Oh bukan itu pembahasannya. Jangan ke situ lah. Iya, ke situ lah. Aku pas kemarin di Amerika potong rambut aja $100. Gak jadi potong rambut. Ya kan $100 kan potong rambut. Nah, makanya untuk botak itu ya biar nggak Iya. usah ke salon lagi Iya kan. betul, tinggal bawa alat Iya. gitu. Nah makanya pas aku di US kemarin gunting rambut, aku guntingin dia guntingin aku. Oh gitu. Kita beli alat, gitu. alat pencukur kita terus miring-miring apa? Sekarang Sam udah berubah, dia tetap aja. Tapi masih asli guntingin dia. Masih tetap diguntingin orang ya. Iya. Oh gitu. Udah rasanya rasa pandemi ya. Kan pandemi gitu kan kemarin kan saling gunting-guntingin. Iya, kan. gara-gara. Terus karena kita mau menghemat makan, kita masak sendiri juga. Benar-benar kita beli daging, kita masak rendang pakai bumbu jadi. Enak Orang ya emang. Makassar masak rendang. Ya kita ya apa masakan Indonesia kita masak aja. Susah lah nyari bumbu coto di sana. Rendang yang mendunia aja susah. Konro. Ya, susah lah tak cari bumbu yang itu. Nah ini by the way ini kan grup ini ya, grup Makassar Betul. ya. Orang Makassar Ki. Ini grup Oh Palembang. iya. Grup Palembang. Sama. Sama-sama Makassar, dia juga lama di luar negeri, saya lama di luar kota. Kita sama-sama Palembang. Iya. Sama Palembang. Nah. Dia internasional, saya interlokal. Terus pertanyaanku sederhana ya, itu kan 100 juta per bulan ya. Iya. 2 tahun loh. Dia Itu kan sudah kan downgrade kan susah. downgrade susah bener. Tuh mau ke Indonesia Oh, kan karena- downgrade. Enggak, karena kalau ke Indonesia lebih banyak lagi. Wow. Seberapa kaya? Iya, kan Makanya kontennya seberapa kaya. Iya. seberapa Yang kaya. nanya dia pantas. Oke, sekarang berarti kan tadi kami ada mimpi-mimpi ke luar negeri. Iya. Ternyata bilangnya di Indonesia juga bisa kok Iya. menghasilkan Heeh. pekerjaan kayak apa sih contohnya yang udah dijalanin dan itu cukup menghasilkan di Indonesia. Oke, pertama pasti konten kreator ya. Oke. Segitu menjanjikannya ya. Jadi aku pernah bikin video. Iya. Ini bisa ditonton di YouTube juga. Oke, langsung Apa nanti ya, YouTube-nya? Samuel Samuel Chris. Christian. Samuel Chris. Di Dari situ- namanya udah pasti dia Chris. Iya, Chris. Berarti dia orang Hindu. Iya. Jadi dibahas apa di YouTube waktu itu? Ya jadi aku bikin video karena kan banyak haters tuh setelah aku balik Indo. Karena YouTubeku tuh terbangun dari sana. di Amerika. Iya. Semenjak di Amerika udah buat konten. Pas nyampe 3 bulan baru bikin YouTube.
Jadi banyak banget yang hate itu ngomong gini, ini orang bodoh banget udah di Amerika gaji gede, kenapa pulang Indonesia gitu kan? Dan maksudnya mengeluarkan biaya sampai 4 miliar total untuk kuliah di sana, pulang-pulang Indonesia ngapain gitu loh? Malah jadi content creator. Content creator, beberapa haters kan. Nah karena aku juga ya udahlah, aku buktiin lah ke mereka kenapa aku balik kan. Nah mereka udah tahu nih kalau gajiku 100 juta kan aku bikin video bla bla bla. Nah akhirnya aku bikin vlog tuh. Dalam seminggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh itu setiap hari aku ketemu brand rekam. Hari kedua ngapain lagi rekam. Itu hari ketujuh aku ngasih tahu bahwa aku bisa hasilkan sampai 250 juta dalam 7 hari. 7 hari. Oke, baiklah kita akan buat kelas brandnya. Jadi secara transparan tuh aku buka rekeningnya masuk berapa, semua mereka bisa lihat. Aku udah lihat sih kontennya tuh kayak nggak pelit ilmu gitu ya. Semua di screenshotnya dibuka semua. Nggak ada makanya orang banyak mau tahu karena 7 hari beneran. Iya. Itu tapi brand ya berarti ya. Brand. Nah, kenapa milih brand? Emang kalau AdSense aja kurang gitu ya? Nggak bisa hidup, AdSense pasti rugi. Gitu ya. Pasti rugi. Pantesan kita rugi. Iya. Kita hidup dari rahmat Tuhan. Pasti rugi karena udah aku hitungin ya. Intinya per 1 juta views di YouTube. Per 1 juta views? Yes, kita cuma dapat 6 juta rupiah. Ya. Zaman sekarang 1 juta views gimana cara? Kita bukan Om Deddy. Iya benar. Om Deddy aja butuh bikin masalah dulu baru. Iya, kita sekarang 100 ribu aja bersyukur. Nah 100 ribu berarti cuma 600 ribu rupiah. Bener. Ini kita udah berempat makan habis kurang. Itu jadi susah gitu kan. Nah, jadi udah nggak mungkin balik. Nah kalau brand sendiri ya itu nggak bisa nunggu bola juga. Ini yang salah aku ngomong ke semua konten kreator yang dia nggak lihat. Kayaknya Samuel bagus nggak gitu, dia nggak bisa. Kalau kita nunggu brand yang cari kita, persaingan terlalu ketat sekarang. Ya. Mau nggak mau kita harus nyari brandnya. Dan itu yang aku lakukan sekarang. Bener-bener udah ada listku nih. Nomor 1 brand B, nomor 2 brand C misalnya. Langsung setiap hari kita pitching sama brand. Hampir setiap hari itu tugasku kalau nggak syuting cari brand, syuting cari brand. Itu maksudnya cari brand gimana? Datang ke kantornya? Betul. Dan ngasih portofolio gitu. Kok bisa mah diterima? Kok kita enggak? Iya, aku kemarin masuk mohon maaf pas gak ada receh gitu katanya. Anda ke mie ayam depan, bawa gitar nyanyi-nyanyi, kira ngamen. Tapi bener fakta ya. Aku dulu punya PH. Iya. Aku sampai ke Menara Bosowa loh. Ngasih gitu, mau pitching gitu. Bener-bener kayak dikira mau ngamen kayaknya. Masalah tampang kayaknya emang susah ya. Terus gimana tadi itu seru tadi terus antum pitching terus. Iya, terus. Nah, tapi sebelum ke situ harus ada koneksi dulu sama satu orangnya. Itu yang dia pegang tadi. Misalnya kita email kah, kita lewat LinkedIn, kita lewat DM Instagram, kita reach out dulu. Setelah dapat kontak orang dalamnya, orang marketingnya gitu-gitu, kita ngobrol lah. Baru kita mulai lempar proposal. Kalau udah setelah lempar proposal, kita diajak main ke kantor. Kita bahas lebih dalam gimana kerjasamanya. Itu pun setelah kita pitching satu-satu, ada yang nggak jadi, ada yang jadi. Bener. Ya jangan takut ditolak gitu sih. Karena banyak orang kan yang kayak, aduh nggak mau lah takut ditolak gitu. Ya namanya hidup. Bener. Tapi kan itu satu hal yang baru ya. Tadinya kan belum pernah sama brand kan? Nggak pernah. Nah, dulu pas aku masih di Amerika, itu nunggu bola tuh yang datang. Oke. Nah, jadi susah. Tapi dapat pernah. Waktu nunggu bola itu 8 sampai 10 brand dalam sebulan. Lumayan. Itu nunggu. Perasaan dia bilang nggak dapet 8 sampai 10 sebulan. Itu sehari 3 hari 1 loh. Nunggu aja besok lusa datang juga sendiri. Sebel banget. Iya. Jadi ya itu nunggu. Kalau ngejar berapa dong? Berapa brand? Kalau ngejar ya itu main paket. Jadi kalau ngejar tuh seminggu bisa langsung 15 video. Oke. Jadi banyak massive mainnya. Berarti kalau ngejar sebenarnya bisa lebih banyak dikontrol. Betul, karena makanya banyak orang yang ngomong konten kreator itu nggak mungkin bisa kaya, nggak bisa stabil income-nya. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi miskin-miskin. Sebenarnya nggak juga, karena kalau kita pakai cara pitching, kita tahu nih omset yang kita mau capai berapa. Jadi stabil banget. Oh iya sih. Jadi menarik dia kan Sam kan kuliahnya IT. Ya. Aku tuh dulu manajer marketing loh. Kayaknya antum tuh S3 marketing sebenarnya kayaknya. Sebenarnya kan dari tadi yang dia omongin tuh semua marketing loh. Mulai dari pitching, kemudian bikin strategi dan segala macam. Bakatnya kan di situ ya. Betul. Aku semakin fix aku akan ke Indonesian Idol pitching. Jangan beda. Kontrol. Bukan lagu. Anda kan masuk Islam karena tidak terima di paduan suara gereja. Jadi jangan ngomongin suara lah ya. Satu-satunya aku nggak bisa nyanyi. Iya. Susah banget. Makanya aku fix kenapa beliau mualaf itu. Aku tanya kan ke Ahmad Dhani. Aku tanya berapa persen bakat, berapa persen latihan. Dia bilang 98% itu adalah latihan Ustadz. 2% aja bakat dan dia bohong kayaknya.
Menipu Nanti lah. bakal tantem kuat kayaknya. Iya. Jadi tadi aku yang mau tanyakan gini, biasanya bagi pemula ya khususnya ya. Iya. Kita tuh kan walaupun yang udah gede lah kayak Ustadz Felix kan udah 1 juta YouTube-nya ya. Aku mau pitching kemana ya? Nah, bukan masalah pitchingnya kan Tat. Kita tuh kalau belum pernah kerja sama brand itu, Iya. kita kan nggak tahu titik tarik Iya ulurnya sih. semana, Yes. kita harus kasih harga berapa, Iya. seberapa jauh kita bisa. Karena kan kadang tuh kesel, tiba-tiba kita kasih tahu teman kita nih, udah dapat nih brand, alhamdulillah nih, pernah terjadi nih. Terus berapa dapatnya lo? Segini. Ah bego lu gitu. Lu harusnya bisa minta segini. Itu kayak Berapa? Nggak contoh itu contoh. Contoh. Jadi maksudnya dari mana belajar awalnya supaya nggak terlalu kemurahan dan atau juga terlalu sok-sok over sampai brand nggak mau gitu. Oke, nah di satu sisi aku pernah ikut agensi, masuk ke dalam sebuah agensi dan sekarang punya agensi sendiri. Iya, iya. Nah dengan itu kan akhirnya aku bisa mengetahui pasaran konten kreator edukasi finance dan bisnis itu berapa. Oh, berarti ada pengalaman dulu nggak langsung. Iya, nggak langsung. Tahu pasar. Dulu juga aku tuh salah kasih harga. Oh, pernah. Jadi pada saat ikut agensi, aku bilang hargaku sekian. Iya. Nah agensiku ini di belakang itu ternyata naikin harga nih. Oh dia udahlah dapat dari Dia udah Sam, tahu. naikin Nah, lagi. dia bilang, oh ini kemurahan, kumainin deh. Oke. Ya udah, akhirnya dinaikin. Nah sekarang udah sendiri handle-nya, akhirnya udah tahu. Dari tanya teman-teman juga, ngelihat harga-harga sekitar dan bandingin aja sih. Berarti emang nggak ada yang langsung ya. Iya. Nyoba dulu. Itulah perlunya agensi. Makanya Sam bikin agensi. Iya. Iya penting sih. Ya kita boleh masuk agensi kamu nggak? Boleh. Iya kami udah nggak ada harga dibayar sama Ustadz Felix soalnya. Enggak, aku khawatir nih ketika dia ngasih tau semua ini besok-besok editor kita hilang semua sih kayaknya. Jadi bilang content creator tuh dapatnya 250 juta per 7 hari lah mereka. Mereka Nah, 1.000 sehari. Makanya sekarang bisnis utamaku itu kan tadi dari sisi karir nih sebagai content creator. Iya. Nah bisnisnya sekarang nih. Oke. Nah Apa agensi ini namanya Sifluencer. Sifluencer, ya aku lihat di Instagram. Di Instagram. Lihat ya, iya. Sifluencer. Nah Sifluencer itu sebenarnya agensi kan. Tapi di satu sisi kita ada yang namanya Sifluencer University. Di mana kita University. Iya betul. Di mana kita membina orang-orang yang pengen jadi content creator atau semua orang lah yang mau profesional, mau pebisnis, mau apapun itu, yang mau untuk meningkatkan omset bisa, yang mau punya social media presence lah, itu kita ajarkan di kelas kita. Wah menarik banget. Amazing. Nah Ada kelasnya. tapi ada tapinya nih. Oke. Apa tuh? Kita itu uniknya adalah kita cuma menerima sedikit banget orang, karena Setiap angkatan gitu. setiap batch betul, Ya. setiap batch itu cuma 3 bulan. Untuk batch 1 yang sekarang kita jalankan cuma menerima 25 orang. Wow. 25 orang. Nah, Oh, ngantri dong. kenapa? Karena kita bukan sistem yang kayak videonya direkam dan kemudian 100 video udahlah belajar sendiri. Oh. Kita enggak. Kita benar-benar seperti perkuliahan. Jadi ada tesnya, ada PR-nya, ada rapornya, ada coaching one on one-nya yang membuat tingkat kesuksesan siswa kita itu pasti tinggi banget karena benar-benar kita pandu nih. Yeah. Jadi kalau salah langsung ini. Yeah. Ada siswaku baru ngupload 15 video udah 90.000 followers sekarang. Buset. Follower berarti apa 90.000. nih? Di TikTok. Nah, dia kalau views ya 20 juta lah. Video dia 20 juta, ada berapa juta? Lumayan lah. Dan ada beberapa yang lain sekali upload langsung 5 juta, 6 juta gitu loh. Nah, kemarin bahkan pada saat aku sama Dr. Richard Lee, itu kan aku ke Palembang main-main kan. Ya. Aku review rumahnya tuh. Nah, di akhir videonya tuh aku ngomong, ini pasti FYP 30 juta. Aku masukin ke videonya. Sebelum di-upload nih. Iya. Ada bukti nyata nih. Iya. Begitu di-upload sekarang udah 35 juta gitu loh. Berarti Jadi, viral itu bukan tebak-tebakan, tapi ada tekniknya dan ada caranya untuk membuat konten itu viral. Ini nih. Ini yang harus kita belajar nih. Iya. Berarti itu diajarkan di situ ya. Nggak Diajarkan sebentar. semua dan di kita tuh bener-bener bukan yang buat expert loh ya. Iya, iya. Walaupun tetap yang kita cari orang-orang yang berintelektual. Benar. Karena kita menganggap diri kita itu Harvard Indonesia. Oke. Ketika orang bilang bahwa sekolah itu untuk orang bodoh, Harvard tidak seperti itu kenyataannya. Iya, benar-benar. Orang pinter doang dijadiin lebih pinter. Iya kan? Sangat benar Berarti sekali. gue nggak mungkin dong. Enggak. Berarti masuknya audisi dulu. Bukan audisi, tapi wawancara. Wawancara. Seperti sekolah, seperti UI lah. Oh. Orang yang bilang UI itu hanya untuk orang pintar ya memang begitu Pak. Iya, memang. Benar. Soalnya ditolak loh. Tapi gini Sam, kan Sam kan barusan content creator di Indonesia baru pulang setahun. Yes. Baru bikin YouTube tiga bulan setelah di Indonesia. Enggak, kalau YouTube-nya udah 6 Dari tahun. lama dari Udah 6 Amerika. tahun. Lah terus belajar tentang content creator tuh kapan bisa sampai bisa ngajarin kayak gini? Jadi gini ceritanya. 6 tahun jadi content creator, 4 tahun awal itu bener-bener naik turunnya tuh banget.
karena nggak ngerti cara bikin konten. Iya. Bener-bener tembak. Pokoknya semua jenis konten yang ada di muka bumi ini sudah pernah aku coba. Horor, Mandi lumpur. Nggak, itu kecuali itu. Iya. Kecuali Makan sabun. kecuali itu. Enggak dong. Tikus, lo kan Maksudnya kayak segmennya. Oke, Food oke, vlogger, oke. Iya, iya, video iya. reaction. pernah 15 jam gak ngapa-ngapain gaming. gitu ya. Nggak gitu juga. gitu. Nggak gitu. Intinya kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Sampai suatu ketika YouTubeku tuh hancur sehancur-hancurnya. Jadi udah bikin konten Setelah 4 segala tahun? Gini, jadi 4 tahun kan. Iya. 2017 start, 2019 itu puncaknya. Di mana aku bikin video reaction dan yang aku undang itu teman-temanku dari luar negeri. Luar negeri. Kita Iya, nonton iya, video iya. bareng. Iya, iya, Itu iya. yang nonton 17 juta video panjang. Wow. Nah, itu dari satu video itu aja udah 100 juta tuh aku dapat. Wow. Karena 17 juta kan. Satu Iya, iya, video. iya, Oke, baiklah. Satu video 17 juta. Iya. Tapi itu kayak itu hoki banget lah intinya. Aku nggak bisa bilang itu Berarti itu skill lah. bukan dirumusin ya. Nggak ada rumus, Kebetulan, hoki ya. banget. Nah, setelah ada COVID datang, konsep ini hancur dong. Karena teman-temanku nggak bisa datang lagi nih. Iya. Kita nggak bisa collab. Nah, itu yang tadinya ratusan juta dari AdSense hancur sampai minus aku pokoknya. Sampai harus pecat pegawai dan ini berlangsung 2 tahun. Dari 2019 sampai 2021 tengah. Jadi 2 tahun awal sukses, 2 tahun awal mati. Oh, berarti harus melalui proses pecat pegawai tuh. Iya, jadi udah sakit Kalian banget. siap ya? Demi kesuksesan kita loh. Demi sukses harus Anda dipecat dulu. Ini kata ahli. kata ahli. Harus Nah, ada seperti proses itu. itu ya. Iya. Lanjut. Mohon maaf kalau pemahaman kami salah ya. Kami kan bodoh. Lanjut. Nah, setelah pecat hancur pegawai. karena Setelah pandemi. hancur, udah benar-benar hancur. Jadi berpikir bahwa harus belajar ilmu nih. Akhirnya aku sendiri ngambil kelas personal branding. Oh. Nah, setelah udah ngambil kelas personal branding itulah akhirnya aku mulai ngerti bahwa ternyata harus menentukan satu niche atau satu jalur nih. Iya. Yang dimana pada saat itu aku tentukannya bisnis dan investasi. Kenapa memilih itu? Karena ada tahu banyak soal itu juga ya? Bukan, karena aku tuh mau dikenal, karena aku bisa melihat diriku 10 tahun lagi akan jadi pebisnis. Oh. Karena background keluarga aku udah bisnis, semua Yeah. sekelilingku bisnis semua. Iyalah, Chinese plus Makassar. Iya. Sudahlah. Apalagi. Iya. Fuad 10 tahun lagi mau jadi apa? Saya yang dibisnisin nanti. Yang beli bisnis Iya, jadi iya, ya. saya dibisnisin nanti. Nah, karena yang diajarkan di kelas itu juga seperti itu kan. Iya. Iya. Kalau mau pilih personal branding harus bisa melihat 10 tahun lagi mau jadi apa. Kalau Visioner berarti harus ya. ya harus visioner nih. Biar kita bukan yang kayak cuman setahun ini nanti ganti lagi gitu kan. Akhirnya pilihlah bisnis. Nah, setelah itu dijalankan. Nah, di dalam proses penjalanannya inilah kita banyak belajar. Terutama aku sama Joy manajer gue ini kita banyak belajar dari orang luar negeri. Kenapa Mr. Beast itu bisa sukses? Dan kurikulum yang kita bentuk sekarang itu kita buat sendiri. Wow. Yang Untuk sudah disesuaikan. Yang sudah ditesting sebelum kita ngajar itu ditesting dulu ke banyak akun. Akun-akun yang tanpa akunnya sama sekali nih. Iya. Jadi aku bikin sebuah akun namanya Pendiri. Iya. Di Aku akun nonton tuh. Nah, itu ini beneran nonton gak sih? Bener. Yang bahas soal Louis Vuitton kan? Iya. Iya. Kaget aku bisa. Iya, lanjut. Jadi apa namanya? Itu tanpa aku sama sekali dan gak ada di promosi. Itu video pertama kita upload 250.000 yang nonton lah. Berarti formulanya Bener, terbukti. betul. Nah, banyak hal juga terjadi kayak pacarku yang sekarang kan. Dia juga dari Itu nol. pakai formula itu? Sama pakai Dapat pacar ya? Bukan. Pacarku mau buat konten. Oh iya. Bukan pakai Kaget, kira formula. dapat pacar ada formulanya. Iya. Ada rumusnya. Nah, bangunlah kan. Bikin konten juga. Bikin konten. Nah, Oke. baru nggak nyampe 10 video udah 20.000. Ya, jadi Wah, cepet ya. iya, jadi adalah kayak gitu-gitunya. Rumusnya. Nah, itu yang aku turunkan nih ke orang-orang. Dan by the way, karena kita benar-benar legit ya, kita satu-satunya kelas di Indonesia untuk konten kreator yang disupport sama Instagram, YouTube, sama TikTok. Maksudnya di support tuh gimana? Mereka ngasih satu representatif untuk mengajar di kelas kita. Wih, Berarti mantep Dan ya. itu nggak ada satupun di yang Berarti lain. dilegitimasi gitu ya? Diakui. Yes. Oh, berarti nanti ada orang dalam mereka yang ikut ngajar. Tentang platformnya TikTok itu buat shadow band tuh gimana sih? Oke. Jadi memberikan pemahaman. Gua bakal ke Kalau habis kelasnya. dihapus aku Anda. Coba Anda ikut kelas ini. Cuman biar ketemu orang Instagram aja. Pak, saya Anda hapus. Yang kena shadow ban itu saya. Siap-siap ya Instagramnya. Yo gitu. Iya. Tapi ngajarin juga gak biar balikin akun. Parah. Nah, itu nggak ada rumusnya itu. Itu gak ada rumusnya. Ada formulanya tuh. Itu emang kenapa sih orang rata-rata nonton yang menurut kita mungkin Nggak ya yang penting. waktunya padat tuh kayak ngapain sih nonton begini nggak penting, ada orang live. Live itu kan butuh effort loh Iya. untuk nonton tapi dia tuh emang kayak literally cuma lagi dagang gitu. Iya. Kalau menurut saya kenapa orang lagi zamannya lagi gitu kenapa ya kira-kira ya? Pengangguran sih. Langsung diulti, men. Ulti. Jadi gak enak gue. Bener sih. karena jujur, aku sebagai konten kreator,
itu nggak nonton TikTok juga. Jadi kalau aku ditanya tren-tren, itu timku yang tahu, aku nggak tahu. Tapi Sam tahu kan ada begitu-begitu kan? Ada, iya tahu bahwa orang nge-live yang mandi lumpur Dikasih karena tahu Joy. ngelihat Iya, berita ya kan, Iya, lambe iya. tura gitu. Iya. Tapi kalau aku yang kayak swipe up itu nggak pernah.